Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Yopi, Prodi Manajemen 4A Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dan menilai studi kelayakan ditinjau dari aspek teknik atau operasional pada UMKM. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari UMKM. Yang pertama, tujuan UMKM meningkatkan perekonomian nasional. UMKM berdistribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan nilai tambah dari berbagai sektor usaha. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. UMKM menyerapkan tenaga kerja dalam jumlah besar, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan peluang usaha dan pekerjaan, UMKM membantu meningkatkan pendapatan dan tarif hidup masyarakat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya lokal. UMKM sering menggunakan bahan baku lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mengoptimalkan potensi daerah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan definisi studi kelayakan. Studi kelayakan adalah analisis temsik untuk mengutamakan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan berdasarkan berbagai aspek seperti pasar, teknik, keuangan, hukum, dan sosial ekonomi. Tujuan studi kelayakan menilai potensi keberhasilan bisnis, mengidentifikasikan risiko dan solusi, memastikan usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama, analisis aspek pasar, menentukan apakah ada perintah yang cukup untuk produk atau jasa, memahami pelaku dan kebutuhan konsumen, menganalisis pesaing pasar, menentukan strategi pemasaran yang efektif, memastikan berkelanjutan usaha dalam jangka panjang. Yang berikut, analisis aspek keuangan, menentukan kebutuhan modal awal dan sumber pendanaan, menghitungkan potensi keuntungan dan risiko keuangan, mengatur kelayakan usaha dari sisi probabilitas. Yang berikut, analisis aspek teknis, memastikan proses produksi atau operasional dapat berjalan lancar, menentukan lokasi usaha yang strategis, memilih teknologi dan peralatan yang sesuai. Yang berikut, analisis aspek organisasi dan manajemen, menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan skala usaha, mengaturkan tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam usaha. 4. Aspek teknis dalam studi kelayakan. Yang pertama, evaluasi kebutuhan teknologi dalam UMKM. Evaluasi kebutuhan teknologi adalah proses analisis untuk menentukan jenis teknologi yang dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM guna meningkatkan efisien, produktivitas, dan daya saing bisnis. Yang kedua, proses produksi dalam studi kelayakan UMKM. Dalam proses produksi ini, tahapan dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual kepada konsumen. Proses ini harus dirancang secara efisien agar usaha dapat berjalan optimal dengan kualitas produk yang terjaga. Yang ketiga, ketidakseimbangan bahan baku dalam studi kelayakan UMKM. Ketersediaan bahan baku merupakan faktor penting dalam studi kelayakan usaha UMKM karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran produksi, kualitas produksi, dan biaya operasional. Pemilihan dan manajemen bahan baku yang akan memastikan usaha dapat berjalan dengan efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang keempat, infrastruktur dan lokasi. Dalam studi kelayakan UMKM, infrastruktur dan lokasi sangat penting dalam studi kelayakan usaha UMKM karena berpengaruh langsung terhadap operasional bisnis, biaya, serta aksesibilitas bagian pelanggan dan pemasaran.
pemilihan lokasi yang strategis, serta dukungan infrastruktur yang memadai agar meningkatkan efisien usaha dengan daya saing di pasar. Yang berikut, aspek operasional dalam studi kelayakan. Sumber daya manusia dalam studi kelayakan atau UMKM. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan UMKM. Manajemen SDM yang baik dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan membantu mencapai tujuan bisnis. Proses bisnis dalam studi kelayakan UMKM. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menghasilkan produk atau layanan yang memberikan nilai tambahan kepada pelanggan. Yang berikut, kapasitas produksi dalam studi kelayakan UMKM. Kapasitas produksi, kemampuan sebuah usaha untuk memproduksi barang atau layanan dalam periode waktu tertentu. Menentukan kapasitas produk yang tepat sangat penting dalam studi kelayakan UMKM untuk memastikan bahwa usaha dapat memenuhi perintah pasar dan beroperasi dengan efisien. Baik, berikut manajemen rantai pasok dalam UMKM. Manajemen rantai pasok adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengadilan sebuah kegiatan yang terlibat dalam aliran barang dan layanan dari bahan baku hingga produk akhir yang sampai ke konsumen. Yang berikut, metodologi analisis kelayakan teknis dan operasional. Yang pertama, identifikasi kebutuhan teknis dalam studi kelayakan UMKM. Identifikasi kebutuhan teknis adalah proses menentukan segala aspek teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha secara efisien. Analisis kinerja sistem produksi dalam UMKM. Analisis kinerja sistem produksi ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kelemahan dan peluang perbaikan agar produk berjalan dengan optimal. Uji coba sistem dalam suatu kelayakan UMKM. Uji coba sistem pengujian terhadap sistem produksi, operasional, atau teknologi yang digunakan dalam bisnis sebuah diterapkan secara penuh. Yang berikut, infrastruktur dalam studi kelayakan UMKM. Infrastruktur adalah segala fasilitas fisik dan sistem yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis, termasuk lokasi usaha, utilitas, transportasi, dan teknologi. Dalam studi kelayakan UMKM, analisis infrastruktur membantu memastikan bahwa usaha memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk beroperasi dengan lancar dan efisien. Contoh kelayakan dari UMKM. Kelemahan dari kelayakan ada dua, teman-teman, yaitu kelemahan dari aspek pasar dan kelemahan dari aspek keuangan. Kelemahan dari aspek berada dalam UMKM. Yang pertama, kelemahan dari aspek pasar. Pasar terbatas, produk hanya dikenal oleh sebagai kecil konsumen. Kurangnya promosi, strategi pemasaran belum efektif, terutama di media digital. Yang kedua, kelemahan dari aspek keuangan. Modal terbatas, kesulitan mendapatkan pendana untuk ekspansi usaha. Arus kas tidak stabil, pendapatan tidak dapat, terutama pada musim tertentu. Manajemen keuangan kurang baik, tidak ada pencetakan keuangan yang rapi. Kesulitan akses kredit, persyaratan penegakan terlalu ketat untuk UMKM. Yang berikut, teman-teman, tantangan dalam studi kelayakan UMKM. Dalam menjalankan usaha UMKM menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis. Identifikasi tentang ini dalam studi kelayakan sangat penting agar UMKM dapat menyimpan strategi untuk mengatasinya. Penilaian dan rekomendasi. Rekomendasi dalam studi kelayakan UMKM bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisien bisnis dengan menerapkan strategi yang tepat dalam aspek pasar, keuangan,
produksi, SDM, dan infrastruktur. UMKM dapat berkembang lebih pesat dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Yang berikut, evaluasi lanjutan dalam studi kelayakan UMKM, mengatur keberhasilan strategi yang telah diterapkan, menyesuaikan strategi agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan daya saing, dan berkelanjutan bisnis. Baik teman-teman, di sini saya beri kesimpulannya adalah studi kelayakan sangat penting untuk menentukan apakah sebuah UMKM dapat beroperasi secara efisien dan menguntungkan. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari saya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.